Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal masuk ke sebuah topik yang sejujurnya agak ngeri, tapi luar biasa penting. Kita bakal ngebahas sains di balik kenapa material bisa hancur, atau yang biasa disebut mekanika patahan. Yap, kita bakal ngomongin fisika kegagalan. Buat pemanasan, coba deh inget-inget. Pernah nggak sih kamu ngerasa gemes dan frustrasi banget pas lagi pengen makan permen atau snack, bungkus plastiknya susah banget dirobek. Udah ditarik sekuat tenaga, plastiknya malah cuma melar, ditarik pakai gigi pun kadang nggak mempan kan? Terus tiba-tiba kamu sadar, oh ternyata ada sobekan kecil di ujung bungkusnya. Begitu kamu tarik dari sobekan itu, shred, gampang banget terbukanya, nyaris tanpa tenaga. Percaya atau enggak, fenomena simpel ini adalah salah satu prinsip dasar yang paling krusial dalam mekanika patahan. Sobekan kecil tadi itu secara harfiah melipat gandakan tekanan yang kamu kasih. Dan disinilah hal ini jadi benar-benar mengerikan. Prinsip fisika yang sama persis, yang bikin kamu bisa buka bungkus permen tadi, itu juga yang bikin sebuah kapal tanker minyak raksasa bisa terbelah dua di tengah lautan. Atau yang lebih serem lagi, ini penyebab robeknya atap pesawat komersial Aloha Airlines pas lagi terbang di tahun 1988. Gila kan? Cacat sekecil apapun kalau kena tekanan yang berulang, kekuatannya bakal berlipat ganda, sampai material itu hancur total. Oke, kita masuk ke bagian pertama, patahan ulet versus patahan getas. Jadi, gimana sih cara material ngerespon tekanan ekstrim sebelum akhirnya nyeras dan patah? Nah, ini bedanya benar-benar urusan hidup dan mati. Para insinyur membagi kegagalan material ini jadi dua tipe utama. Pertama, patahan ulet. Ini tipe yang lumayan baik hati karena dia melar dulu ngasih kita peringatan visual sebelum benar-benar putus. Beda banget sama tipe kedua, patahan getas. Yang ini bahaya banget. Dia patah secepat kilat, spontan, dan hancur tiba-tiba tanpa aba-aba sama sekali. Ini benar-benar mimpi buruk buat para insinyur. Coba bandingin bentuk fisik dari keduanya. Di satu sisi, buat material yang ulet, kamu bisa lihat bentuknya yang melar dan mengerucut di ujungnya, mirip mangkuk dan kerucut. Jelas kelihatan kalau material ini udah nyerap banyak banget energi sebelum putus. Terus, lihat logam getas di sebelahnya. Patahannya rata banget, bersih, putus gitu aja tanpa ada tanda-tanda melar sedikit pun. Buat material yang ulet, proses hancurnya itu nggak instan, ada tahapannya. Awalnya, bagian tengah material mulai menipis, atau bahasa teknisnya necking. Terus, pelan-pelan mulai muncul rongga-rongga super kecil di bagian dalamnya. Lama-lama, rongga ini gabung jadi retakan yang lebih besar, dan akhirnya putus deh, karena patahan geser. Kelihatan banget kan gimana rongga-rongga kecil di tengah itu bersatu jadi celah. Dan yang bikin makin menarik, retakan terakhir yang bikin material itu beneran putus selalu terjadi pada sudut miring sekitar 45 derajat. Kenapa bisa gitu? Karena di sudut itulah tegangan gesernya lagi maksimal-maksimalnya. Makanya terbentuk pola mangkuk dan kerucut yang khas itu. Sekarang, mari kita jadi detektif di bagian kedua, bukti mikroskopis. Buat benar-benar paham kenapa sesuatu bisa hancur, kita harus ngezoom jauh ke dalam pakai mikroskop elektron. Di permukaan patahan ulet, kamu bakal nemuin banyak banget cekungan-cekungan bulat, kayak lesung pipit gitu. Dan tahu nggak, setiap cekungan yang kamu lihat ini tuh sebenarnya adalah separuh dari rongga mikroskopis yang tadi kita bahas. Mereka terbentuk, ketarik, dan akhirnya terbelah dua pas logamnya putus. Ini bukti nyata kalau material ini sempat ngelawan mati-matian sebelum menyerah. Tapi cerita di patahan getas itu beda jauh. Nggak ada tuh lesung pipit melar yang unyu-unyu. Retakan getas ini malah ninggalin jejak punggungan berbentuk V yang tajam dan agresif, atau biasa disebut tanda chevron. Nah, buat para penyelidik kecelakaan, tanda chevron ini ibarat petunjuk emas. Kenapa? Karena ujung huruf V ini bertindak kayak panah yang nunjuk langsung ke titik awal mula retakan itu berasal. Dan kalau kita zoom lebih dalam lagi ke material getas, kita bakal nemuin dua cara brutal gimana retakan bisa ngancurin struktur kristal logam. Retakan ini bisa ngebelah lurus nembus butiran atomnya langsung, ini yang namanya transgranular. Atau retakannya bisa merayap kayak ular, nyari jalan tikus di sepanjang batas-batas butir yang emang udah lemah. Ini namanya intergranular. Ujung-ujungnya sih sama aja, kehancuran total dalam sekejap mata. Lanjut ke bagian 3, kita bahas prinsip-prinsip mekanika patahan. Supaya jembatan nggak ambruk atau pesawat nggak jatuh dari langit, kita wajib paham aturan matematika tersembunyinya. Ingat bungkus permen tadi kan?
Nah, dalam dunia teknik, sobekan kecil itu disebut peningkat tegangan atau stress riser. Ini bisa berupa goresan super tipis, sudut tajam, atau retakan tersembunyi di dalam material. Bayangin ini kayak kaca pembesar pas lagi siang bolong. Dia ngumpulin kekuatan yang tadinya nyebar dan aman, terus difokusin ke satu titik kecil sampai jadi sangat berbahaya. Kamu bisa lihat buktinya jelas banget di pola penyebaran tekanan ini. Di area yang lumayan jauh dari retakan, tekanannya normal dan aman. Tapi begitu kamu geser mendekati ujung retakan yang tajam, boom! Tekanannya langsung melonjak tajam. Ujung retakan itu secara nggak proporsional harus nahan beban yang jauh lebih berat dibanding sisa bagian material lainnya. Fakta inilah yang ngebawa kita ke sebuah realita yang bikin merinding. Kekuatan asli suatu material buat nahan patah itu ternyata bisa 10 sampai 1000 kali lebih lemah dibanding hitungan teori ikatan atomnya. Kok bisa beda jauh gitu? Ya karena di dunia nyata yang kita tinggalin ini, cacat mikroskopis dan peningkat tegangan itu selalu ada. Nggak ada ceritanya material yang benar-benar sempurna tanpa cacat. Karena itulah para insinyur pakai satu parameter andalan yang dinamakan ketangguhan patah atau KC. Ini bukan cuma ngebahas seberapa kuat materialnya, tapi ukuran matematis tentang seberapa tangguh material itu menahan retakan supaya nggak nyebar apalagi kalau cacatnya emang udah ada dari awal. Ini adalah garis pertahanan terakhir kita, rumus utama yang bikin gedung dan jembatan di dunia ini tetap berdiri kokoh. Yang mana ngebawa kita ke pemikiran penutup ini. Di atas kertas, berdasarkan ikatan atomnya, dunia di sekitar kita ini seharusnya luar biasa kokoh dan nggak bisa hancur. Tapi sekarang kita tahu faktanya. Cacat mikroskopis, goresan halus, dan rongga terkecil lagi ngumpet di setiap tiang baja, di sayap pesawat, dan di jembatan beton yang kita lewati tiap hari. Mereka cuma nunggu sedikit aja tambahan tekanan buat berubah jadi bencana. Jadi pertanyaannya, dengan fisika yang sebegitu tanpa ampunnya ini, apa kita benar-benar aman dari peningkatan tegangan berikutnya? Coba renungin itu baik-baik pas kamu lagi duduk di pesawat pada penerbangan selanjutnya. Terima kasih banyak udah gabung di sesi bedah materi kali ini, dan sampai jumpa!